Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, jumpa kembali dengan kami Dewan Duren. Hari ini hari Jumat ya, tanggal 25 Agustus tahun 2023 teman-teman ya. Oke, pagi ini Dewan Duren akan berbagi lagi. Ya, tetapi berbaginya tidak di kebun teman-teman ya. Berbaginya kami hanya ingin bercerita ya, karena kemarin itu kembali lagi kami dapat telepon dari seseorang ya yang sudah cukup lama berkebun durian, tapi sampai hari ini juga belum ada hasil ya. Kemudian beliau juga bercerita yang membuat kami kaget ya teman-teman, karena big bossnya itu sudah berkebun durian cukup lama ya. Luasnya nggak main-main ini teman-teman ya. Luasnya nggak main-main, ada 100 hektar. Tetapi kondisinya tanamannya saat ini tumbuh nggak mau, mati juga tidak mau ya. Artinya apa ya? Tanaman seluas 100 hektar ini belum menghasilkan apa-apa. Teman-teman ya, ini hanya sebagian saja ya, hanya sebagian kecil teman-teman ya. Karena apa? Perlu teman-teman ketahui bahwa hampir setiap hari ya, hampir setiap hari itu yang namanya bibit durian itu keluar dari sentra pembibitan di Indonesia itu ribuan jumlah. Setiap hari keluar ribuan dari 3 tempat saja ini, seperti dari Salaman Magelang, dari Kemeranjen Banyumas, kemudian juga dari Majalengka. Ini ribuan ya, belum dari tempat-tempat yang lain teman-teman ya. Ini jumlahnya ribuan yang keluar setiap hari, dan itu terjadi sejak 10 tahun silam, 10 tahun terakhir loh. Karena euforia berkebun durian itu mulai menggeliat di tanah air ya, ketika melihat dengan fakta bahwa durian introduksi seperti musangking, duri hitam dan lain sebagainya itu hasilnya sangat menjanjikan, dan ini akhirnya ditangkap oleh saudara-saudara kita itu untuk berbondong-bondong, beramai-ramai itu membuka kebun durian ya, beramai-ramai. Euforianya seperti itu. Tetapi sampai hari ini ya, sampai hari ini kita masih kesulitan ya menjumpai durian-durian seperti musangking, duri hitam, bawor. Itu kita masih kesulitan sampai hari ini ya. Nah, ini sebenarnya sesuai dengan prediksi kami ya. Ketika kami awal berkebun 5 tahun silam teman-teman ya, itu kami setelah 1 tahun berjalan ya, 1 tahun atau 1 tahun lebih berjalan, kami merasa ini ternyata berkebun durian itu tidak mudah ya, tidak mudah. Dan kami mencoba mencari tahu ya, apa yang harus kita lakukan ketika kita memutuskan untuk berkebun durian. Akhirnya kami mencari orang-orang yang punya kompetensi di bidang itu. Akhirnya ketemulah kami dengan Pak Mulyan Ahmad. Kemudian dari Facebook kami menjumpai si Fulim Cinki dari Malaysia. Nah, dari situlah kemudian kami praktekkan. Tetapi ya, banyak di antara teman-teman ya itu mungkin tidak melakukan seperti itu.
tidak seperti yang apa kami lakukan. Karena itulah 3 tahun silam kami memprediksi bahwa yang benar-benar baik, merawat dengan baik, dan hasilnya nanti bisa optimal, itu kalau 100% ya, itu hanya 5%-nya saja. Hanya 5%-nya saja yang benar-benar merawat tanamannya dengan baik, sehingga nanti benar-benar produktif. Ya. Sehingga nanti benar-benar produktif itu hanya 5%. Sisanya yang 90% itu hanya sekedar bertanam tanpa memperhatikan kebutuhan tanaman itu apa, tanpa ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Ya. Fenomena ini akan berlanjut terus, teman-teman. Ya, akan berlanjut terus, nggak tahu sampai kapan. Ya. Nah, pertanyaannya kan begini. Ya. Apa penyebab semua itu? Ya. Penyebabnya apa? Sampai hari ini kok tidak mudah untuk mencari durian-durian yang kami sebutkan tadi di atas. Ada banyak faktor, teman-teman, ya, ada banyak faktor. Salah 4-nya ya, kami merangkum ada 4 faktor yang sangat menentukan. Bisa jadi ini lebih, ya. Kami sementara ini menemukan ada 4 faktor yang menyebabkan ini terjadi. Yang pertama itu adalah mereka berpikir bahwa berkebun durian itu seperti berkebun tanaman yang lain. Ya, ditanam, ditinggal, nanti panen sendiri. Nah, itu yang faktor pertama. Ya. Kebanyakan dari kita itu beranggapan bahwa berkebun durian itu sama dengan tanaman yang lain, ya. Tinggal tanam, ditinggal, ya, kemudian berbuah dan kita memetiknya. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua apa? Tanpa perencanaan yang baik. Ya. Yang penting asalkan tanam. Dan ini sering kami tanyakan. Ya. Yang penting tanam dulu. Nanti urusan belakang. Itu yang sering kami temui, fakta ini. Ya. Karena kami banyak sekali menjumpai di lapangan. Yang penting tanam dulu Pak D, nanti urusan belakang. Nah, ini adalah sebenarnya tanpa sadar kita membuka masalah. Ya, tanpa kita sadari sebenarnya kita menciptakan masalah pada diri kita sendiri. Ya. Jadi yang kedua adalah tanpa perencanaan yang baik. Kemudian yang ketiga, ini yang penting, ya. Tidak membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan, terutama cara bercocok tanam. Teman-teman, sebenarnya semua tanaman itu sama. Tanaman itu membutuhkan untuk nutrisi, vitamin, dan lain sebagainya. Dan ini banyak tidak dipahami oleh pekebun durian hingga detik ini. Banyak yang tidak tahu unsur hara itu apa. Unsur hara esensial itu apa, ya, manfaat setiap unsur hara itu apa, enggak ada, banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu. Ini fakta. Nanti kalau saya tanya misalnya pupuk mikro enggak bisa jawab. Apa sih gunanya pupuk mikro itu? Apa sih gunanya nitrogen itu? Ya, apa gunanya nitrogen itu? Seperti kemarin kami posting, ya. Kami menggunakan KNO3 untuk memacu pertumbuhan. Banyak yang komplain, bukankah itu KNO3 untuk pembungaan? Ya, kebanyakan dari kita memang seperti itu. Karena apa? Ya, terpengaruh bahwa unsur kalium itu biasa dipakai untuk membungakan. Padahal fungsi kalium itu banyak. Di fase vegetatif, tanaman memerlukan unsur kalium tinggi.
Di fase vegetatif, karena itu ada namanya NPK, ya kan? NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium dibutuhkan teman-teman, dibutuhkan, ya. Nah, kemudian di KNO3 itu ada nitrogen dalam bentuk nitrat yang mudah sekali diserap. Nah, mereka juga nggak ngerti. Nah, ini celaka, ya, tanpa ilmu teman-teman, itu omong kosong, ya, omong kosong, dan itu sudah terbukti. Banyak sekali kami menangani kebun-kebun bermasalah, kebun yang belum sama sekali berbunga, akhirnya bisa berbunga. Banyak teman-teman kami menangani masalah-masalah itu. Ya, pusing. Karena apa? Dari awal tidak direncanakan dengan baik kebunnya itu. Ya, pola tanamnya seperti apa? Karena ini mempengaruhi. Ya, cara tanam ini mempengaruhi teman-teman. Lahan datar, lahan miring, ya, lahan bekas persawahan ini sangat menentukan masa depan kebun kita. Ya, kalau kita tanpa membekali ilmu yang baik, kejadiannya ya seperti sekarang ini. Ya, kejadiannya seperti sekarang ini. Dan ini akan tetap berlanjut. Kemudian faktor yang keempat adalah tidak pernah menghitung berapa investasi yang harus dikeluarkan, ya, selama pohon durian belum panen, tidak pernah menghitung. Kebanyakan tidak pernah menghitung. Maaf, mungkin hanya kami aja yang menghitung. Ya, maaf ini, sorry to say ini katanya. Ya. Kalau kami teman-teman, ya sejak awal tanam dulu kami sudah menghitung berapa budget kira-kira yang harus kami keluarkan selama 5 tahun. Dan coba tanya kepada teman-teman berapa yang sudah menghitung ketika memulai akal tanam. Mungkin hanya dari 100 hanya 1% atau 2% yang mencoba menghitung. Lainnya tidak. Akibatnya ya sekarang ini yang terjadi. Ya, yang terjadi saat ini. Nah, kalau begitu, solusinya apa? Ya, solusinya gampang teman-teman. Ya, solusinya gampang. Kalau Anda ingin berkebun durian, Anda tidak mau bersusah payah, menghitung, tidak mau belajar dan lain sebagainya, ya, Anda tinggal panggil, mencari orang-orang yang punya kompetensi, ya, Anda bayar, selesai, ya, selesai. Kalau Anda tidak mau, karena apa? Ketika kita memutuskan untuk belajar, itu kita harus meluangkan waktu, ya, menyediakan pikiran kita, ya. Tidak terkecuali kita harus menyediakan finansial atau keuangan untuk proses belajar. Nah, kalau Anda tidak mau semuanya, saran kami, cari orang yang kompeten dan bayar. Agar ya, perguruan di Indonesia kedepannya, ya, itu akan perguruan di Indonesia kedepannya, ya, akan semakin baik. Oke teman-teman, itulah cerita singkat pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat, ya, bagi teman-teman, bagi para pekebun durian. Ya, tak terasa, ya, waktu begitu cepat berlalu, ya. Kalau kita hanya tidak melakukan, hanya wacana, maka kita akan digilas oleh waktu. Karena itu, ya, tetap semangat. Kalau sudah punya rencana, cepat lakukan eksekusi. Dari ujung timur Pulau Jawa, Tiwani Duren berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.